mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk dibentuk oleh kebenaran firman Tuhan. Mari dengan kasih saya undang kita semua untuk bangkit berdiri. Haleluya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Saat ini kami siap untuk dibentuk oleh kebenaran firman-Mu Tuhan. Mari jemaat buka hatimu. Untuk Tuhan masuk dalam setiap kehidupan kita, menjamah setiap kehidupan kita. Haleluya Yesus, kita angkat penyembahan ini. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Yesus Kau kebenaran yang menyelamatkanku. Kau memberikanku hidup dan pengharapan. Ku hidup kehendak-Mu. Ku perlu anugerah-Mu. Nyatakan janji-Mu kepadamu. Dengan lembut katakan selama ku hidup. Kalau ku hidup bagi-Mu. Hatiku tetap menyembah-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup bagi-Mu. Kataku tetap memandang-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Dari awal nyanyikan pujian ini, mari dengan sungguh Yesus Kau kebenaran. Di setiap penyembahan yang menyelamatkanku. Kau memberikanku hidup dan pengharapan. Ku ikut kehendak-Mu. Ku perlu anugerah-Mu. Kau nyatakan janji-Ku kepadamu. Selama ku hidup. Kalau ku hidup bagi-Mu. Hatiku tetap menyembah-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup Tuhan, selama ku hidup bagi-Mu. Mataku tetap menyandang-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup. Selanjutnya saya serahkan kepada teman. Ku hidup bagi-Mu. Hatiku tetap menyembah-Mu. Dunia tak bisa menjauhkan
pujian yang telah kami naikkan bahwa dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu Tuhan yang luar biasa di dalam kehidupan kami. Kami bersyukur untuk setiap pertolongan demi pertolongan di dalam kehidupan kami. Kami percaya berbagai macam hal telah kami lewati di sepanjang bulan yang telah kami lewati. Sepanjang minggu, sepanjang hari, sepanjang kehidupan kami sehingga kami ada di detik ini. Betapa kasih-Mu Tuhan tidak pernah berubah di dalam kehidupan kami. Ampuni kami ya Tuhan dalam keterbatasan kami manusia. Yang seringkali kami jauh daripada Tuhan. Seringkali kami melupakan akan kasih Tuhan di dalam kehidupan kami. Ampuni kami ya Tuhan. Kesetiaan-Mu tidak pernah berubah sampai detik ini. Dan kami bersyukur untuk kesempatan lagi yang Tuhan boleh beri bagi kehidupan kami. Terima kasih Bapa yang baik. Kami percaya oleh karena anugerah Tuhanlah kami boleh hidup. Oleh anugerah Tuhanlah kami boleh tetap terpelihara oleh kasih-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik sehingga di kesempatan saat ini Tuhan boleh menggerakkan dan kami boleh memiliki kerinduan untuk datang beribadah kepada Tuhan. Kami percaya bukan karena kuat hebat kami, tetapi kami percaya itu Allah Roh Kudus menggerakkan kami dan kami meresponi akan setiap berkat-berkat Tuhan yang luar biasa dalam hidup kami. Kami memberi hidup kami dalam beribadah, kami memberi yang terbaik. Biarlah lewat pujian penyembahan yang kami naikkan bersama, kami percaya nama Tuhan disenangkan dan kami merasakan sukacita, damai sejahtera yang daripada Tuhan menjadi bagian kehidupan kami. Dan saat ini ya Bapa, kami merindu untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kami mau tunduk akan kebenaran firman Tuhan saat ini. Kami menyerahkan pemberitaan penerimaan firman Tuhan ke dalam tangan Tuhan. Biarlah firman Tuhan ini menjadi berkat bagi kami. Kami siap ditegur, kami siap untuk diperbaharui lewat firman Tuhan di pagi hari ini. Kami tidak izinkan kuasa kegelapan mencuri berkat Tuhan dalam bentuk apapun. Kami bersatu hati, kami tolak segala kuasanya di dalam nama Yesus. Dan kami izinkan kuasa Allah Roh Kudus penuhi hati pikiran kami tempat ini. Sehingga setiap firman Tuhan yang ditabur dapat mendarat dengan baik di dalam hati kami sebagai tanah yang subur. Sehingga firman Tuhan dapat berakar, bertumbuh. Dan ketika kami keluar dari tempat ini, kami boleh menjadi pribadi-pribadi memiliki karakter Kristus. Terima kasih Bapa yang baik. Hamba-Mu yang akan menyampaikan firman, biarlah urapan yang daripada Tuhan jadi bagian hamba-Mu. Sehingga pesan Tuhan yang kami dengarkan. Sehingga isi hati Tuhan yang kami dengar. Terpuji nama-Mu Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami siap dengar firman, haleluya. Yang rindu dengar firman sama-sama katakan amin. Puji Tuhan, silakan duduk. Haleluya, shalom. Sekali lagi shalom. Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat pagi ya, puji Tuhan. Kita boleh melewati 4 bulan di 2026 ini sehingga kita boleh masuk di bulan Mei, minggu pertama. Dan puji Tuhan tentunya kita sudah melewati berbagai macam hal di sepanjang bulan yang telah kita lewati. Dan kita bersyukur kita boleh ada sampai saat ini. Nah kalau kita melihat di televisi, di media sosial, dunia ini sedang seperti pujian tadi bergelora. Bergelora bukan dalam arti seperti di laut ya, badai tidak ya. Tetapi kalau kita melihat memang di zaman ini, di zaman akhir ini menurut Alkitab kita sudah ada di dalam zaman akhir. Kita melihat perang saja belum selesai. Ya, terus ada lagi hal-hal yang terjadi dan baru-baru ini juga dunia perkereta apian Indonesia mengalami duka cita. Ya, itu kalau kita lihat bersama kereta Argo ya di Cikarang ya, Bekasi Timur terjadi insiden dan banyak korban dan rata-rata 100% menurut tim penyelamat itu wanita yang menjadi korban. Dan kalau kita melihat kejadian itu begitu cepat terjadi. Ya begitu cepat dan kalau kita melihat dunia ini sudah mengalami berbagai macam tekanan lewat ekonomi, peperangan, dapat kabar yang seperti ini. Dan tentunya kita sebagai orang percaya, orang Kristen,
melihat akan situasi, melihat akan kondisi-kondisi ini, kita melihat bahwa inilah akhir zaman. Kasih semakin dingin ya. Kalau kita lihat dulu saling menolong satu dengan yang lain, ini sudah jatuh di depan dicuekin ya. Bahkan ada berita juga di Riau itu mantunya bunuh orang tuanya. Terang-terangan lagi. Dan situasi ini kalau kita lihat bukan suatu hal yang wah, karena firman Tuhan sudah mencatat bahwa di akhir zaman ini akan terjadi. Kasih orang tua kepada anak, anak kepada orang tua akan semakin dingin. Bahkan demi harta, demi kedudukan, orang bisa saling menjatuhkan satu dengan yang lain. Bisa saling membunuh orang tua, anak-anak orang tua. Dan bagaimana kehidupan kita, kondisi kita ketika kita ada di dunia yang kalau kita lihat menuju akhir zaman ini. Apakah kita masih dengan cara pandang dunia itu kebetulan? Ya memang seperti itu terjadi. Dari dulu saya masih kecil memang seperti itu. Tapi saudara yang diberkati oleh Tuhan. Menuju akhir zaman. Setiap itu lama-lama akan meningkat. Ya. Itu bukan hal yang wah terjadi. Tetapi lama-kelamaan akan meningkat. Kalau kita melihat di dalam kitab Wahyu. Penderitaan, kasih semakin dingin. Itu lama-lama semakin dikatakan bahwa itu akan semakin meningkat. Dan kita yang hidup di zaman ini. Perlu berjaga-jaga. Amin saudara. Perlu berjaga-jaga. Mewaspadai diri. Memang kita sebagai orang Kristen percaya. Kalau Tuhan panggil saya bersama dengan Tuhan di Firdaus. Tetapi, kalau mau tanya siapa yang mau duluan? Tentunya kalau ditanya seperti itu, ya masih paling kita bilang Tuhan masih mau pakai saya di dunia ini. Nah ketika kita ada di dunia ini, seberapa besar pemberian diri kita untuk Tuhan pakai kita dalam pelayanan, di dalam kehidupan kita menjadi berkat bagi orang lain. Mungkin kalau bisa orang bilang masih bisa mungkin hitung dengan jari di satu hari itu. Tetapi di dalam kehidupan kita perlu berjaga-jaga. Meskipun Tuhan memberikan kita anugerah keselamatan jadi bagian kehidupan kita. Tapi Tuhan juga menuntut kita, membawa kita agar kita juga harus menjadi berkat. Nah kita tahu bahwa ketika Yesus mau naik ke surga, dia memberikan pesan, amanat agung. Agar supaya menjadikan semua bangsa muridku. Dan ketika Tuhan memanggil saya dan saudara, biarlah kita itu menjadi berkat. Di tengah zaman ini. Jangan kita yang terpengaruh, tapi kita yang menjadi pengaruh. Nah saudara yang diberkati oleh Tuhan, di bulan ini kita akan merenungkan tentang diperbaharui oleh Roh Kudus. Bagaimana Roh Kudus memperbaharui kehidupan kita. Dan semangat transformasi perubahan kehidupan jemaat GGP Pasar Baru, ini menjadi bagian kehidupan kita di sepanjang tahun ini. Bagaimana mungkin sebelum-sebelumnya kita lemah di dalam menghadapi berbagai macam kerinduan kita untuk datang beribadah kepada Tuhan. Biarlah di tahun ini kita memiliki transformasi perubahan hidup untuk supaya rohani kita naik bukan turun. Dan tentunya itu bagian daripada Roh Kudus yang ada dalam kehidupan kita untuk menuntun kita, untuk membawa kita kepada semangat untuk lebih setia mengiring akan Tuhan. Nah sehingga di kesempatan pagi hari ini satu tema yang akan kita renungkan yaitu berjaga-jaga dalam anugerah Allah. Kita akan merenungkan di dalam surat Rasul Paulus kepada jemaat yang ada di Korintus yang pertama, 1 Korintus pasal 10 ayat 11 hingga ayat yang ke-13. Sekali lagi 1 Korintus pasal 10 ayat 11 sampai yang ke-13. Yang sudah menemukan saya mengajak kita semua bangkit berdiri. Bapak Ibu baca ayat 11, saya baca ayat 12 dan sama-sama ayatnya yang ke-13 kita akan baca bersama-sama bagian firman Tuhan ini. Ayat 11 Bapak Ibu, saya 12 dan ayat 13 kita bersama-sama. Ya Bapak Ibu, 1, 2, 3.
Sebab itu siapa yang menyangka bahwa ia teguh berdiri, hati-hatilah supaya ia jangan jatuh. Sama-sama 1, 2, 3. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia dan karena itu ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Amin. Silakan duduk. Berbahagialah kita yang mendengar dan melakukan setiap firman Tuhan. Amin. Nah, saudara, ini berkati oleh Tuhan. Kalau kita melihat bagian firman Tuhan ini ditujukan kepada jemaat yang ada di Korintus. Jadi Korintus itu merupakan suatu tempat, kota, dan di sana ada jemaat Tuhan. Bukan hanya jemaat Tuhan yang di sana, ada banyak orang yang tinggal di situ. Ya, dan jemaat yang ada di Korintus ini gereja yang kaya akan karunia. Ya, karunia bahasa roh, karunia menyembuhkan, dan banyak sekali. Mereka aktif, penuh dengan dinamika terjadi di sana. Tetapi juga jemaat di sana itu mereka bergumul akan kondisi, persoalan yang serius, terjadi perpecahan dalam jemaat. Oleh karena karunia itu yang berbeda-beda. Saling menonjolkan satu sama lain. Saling merasa, oh karunia saya yang paling kuat. Karunia saya yang paling dibutuhkan. Padahal kita adalah tubuh Kristus. Saling melengkapi satu dengan yang lain. Nah, terjadi di sana perpecahan, bahkan kesombongan rohani. Kompromi akan moral, perbuatan-perbuatan moral. Persoalan serius terjadi, penyalahgunaan kebebasan. Ya, merasa wah anugerah sudah jadi bagian kehidupan saya. Tuhan sudah memberikan keselamatan bagi saya. Sehingga saya mau berbuat apa saja bebas menurut saya. Karena saya sudah diselamatkan. Saya sudah dibebaskan dari dosa. Jadi ya dosa kemarin, dosa yang akan datang itu sudah ditebus. Jadi saya bebas melakukan apapun. Ya. Namun di sini kalau kita melihat bahwa terjadi penyalahgunaan kebebasan anugerah yang Tuhan berikan. Dan kehidupan mudah dipengaruhi oleh budaya pada saat itu. Ketika ada di situ budayanya menyembah berhala, ya mereka ada di sana. Ketika budaya di situ mereka untuk kompromi akan dosa, mereka ada di situ. Di lingkungan pekerjaan, di lingkungan sosial, mereka terpengaruh akan kehidupan dosa. Akan perbuatan-perbuatan yang tidak sesuai. Tapi saya percaya jemaat GGP Pasar Baru bukan gampang dipengaruhi, tapi mempengaruhi. Amin. Kuat di dalam Tuhan. Ketika Tuhan membawa kita, kita tidak terpengaruh oleh situasi kondisi. Karena kita tahu kita bersama-sama dengan Tuhan. Nah, mereka merasa diri mereka kuat. Mereka merasa wah pengetahuannya itu luar biasa. Dan cukup dewasa mereka merasa, oh saya sudah, menurut saya rohani saya sudah kuat. Sehingga kalau mau menghadapi godaan-godaan seperti itu gampang. Kecil. Namun saudara, itu justru sedang berada dalam bahaya yang sangat besar. Karena rasa aman yang palsu. Apa saudara? Rasa aman yang palsu. Nah di dalam pasal 8 sampai pasal yang ke-10, di sini Paulus menanggapi persoalan tentang kebebasan Kristen. Ya, mereka menerima anugerah. Khususnya kalau kita melihat tentang makanan yang dipersembahkan kepada berhala. Itu dibahas dalam pasal 8 sampai ke-10. Dan sebagian jemaat merasa bahwa karena mereka memiliki pengetahuan tentang Allah yang benar. Sekali lagi, karena mereka merasa memiliki pengetahuan Allah dengan benar, mereka bebas mendekati lingkungan berhala tanpa resiko. Ya, tanpa merasa resiko rohani itu mempengaruhi kehidupan mereka. Dan Paulus melihat pola ini berbahaya bagi jemaat. Ketika mereka mulai merasa kuat, mampu untuk ada di dalam lingkungan itu, Paulus melihat, wah bahaya ini. Namun sekalipun mereka mengalami banyak berkat, ya ketika mereka hidup di dalam itu, banyak berkat loh, ya. Mereka hidup di situ, wah luar biasa, berkat melimpah.
Mungkin kita berpikir, wah mereka hidup di dalam kebebrokan moral seperti itu, tapi mereka tetap diberkati. Zona nyaman kan? Wah nyaman sekali. Tetapi Paulus melihat ini, wah jemaat yang ada di Korintus ini dalam situasi ini sangat berbahaya. Masalah utama mereka bukan sekedar makanan saja. Ya, bukan hanya itu, tetapi hati yang mulai bermain-main dan kompromi akan dosa. Sudah mulai melenceng. Oleh karena itu Paulus membawa jemaat melihat kembali sejarah Israel. Nah kalau kita lihat sudah masuk di dalam pasal yang kita baca ini. Mereka harus melihat kembali lagi akan sejarah perjalanan bangsa Israel di padang gurun. Ya, bagaimana mereka keluar, bagaimana pertolongan Tuhan bagi mereka. Israel mengalami anugerah yang besar. Yang mereka dibebaskan dari tanah Mesir, mereka menyeberangi laut. Laut apa? Laut Teberau. Ya, mereka melewati itu, bahkan laut itu terbelah dua. Mereka mengalami luar biasa, dibaptis oleh awan dan laut, makanan-makanan rohani yang turun dari langit. Wah itu hal yang luar biasa. Saat mereka lapar turun makanan dari langit. Ya mungkin sekarang ya nggak ada ya seperti itu ya. Atau ada yang mengalami di situ ketika aduh lapar banget nih, Tuhan kirimkan makanan, tiba-tiba datang makanan melayang-layang. Wah itu ajaib, mujizat kalau seperti itu. Bahkan mungkin kalau misalnya kita terjadi seperti itu, wah langsung bersaksi. Wah saya waktu itu saya sudah sangat lapar, kemudian saya berdoa, kemudian dari langit turun makanan. Makanan apa itu? Kalau di sini disebut mana, ya. Makanan mana didapatkan oleh bangsa Israel, ya. Dan ketika mereka haus, mereka dapat minum dari Allah. Bahkan di padang gurun. Luar biasa penyertaan Tuhan. Namun sekalipun mereka mengalami banyak berkat, sekali lagi, sekalipun mereka mengalami banyak berkat, sebagian besar tetap jatuh karena penyembahan berhala, hawa nafsu, percabulan, mencobai Tuhan, bersungut-sungut dosa, saudara. Jadi jangan berpikir bersungut-sungut itu, apa sih bersungut-sungut? Yang penting saya nggak mencuri, yang penting saya nggak membunuh, yang penting saya nggak bersinah. Ternyata dosa yang dimiliki juga oleh bangsa Israel saat itu, mereka bersungut-sungut. Selalu merasa tidak cukup, selalu membandingkan dengan kehidupan mereka ketika mereka ada di Mesir. Wah mending di sana, kalau di sini ya kami akan mati di padang gurun Musa. Bersungut-sungut, kalau di sana bangsa Mesir masih memberikan kami daging, masih memberikan kami makanan, di sini kami menderita. Nah saudara, ini berkati oleh Tuhan. Sehingga kita melihat dalam narasi Paulus di dalam bagian ini, pengalaman rohani masa lalu yang dialami oleh bangsa Israel itu disuruh lihat. Ya. Dan kita melihat bagaimana Paulus mau mengarahkan bahwa pengalaman rohani masa lalu tidak menjamin kesetiaan masa kini. Ya, tidak menjamin, dan sesuatu hal yang khusus, pemberian khusus atau privilege rohani tanpa hati yang terus diperbaharui. Jadi hati itu terus diperbaharui. Jangan mungkin kita berpikir saya dari kecil Kristen dan bebas. Tidak, tapi harus terus menerus. Iman kita ini harus dibentuk setiap hari. Karena setiap hari memiliki kesusahan sehari, setiap hari memiliki godaan tersendiri, dan setiap hari iblis tidak cuti. Iblis tidak diam. Dia punya banyak cara, oleh sebab itu terus menerus harus diperbaharui kehidupan kita. Oleh bagian firman Tuhan ini menjadi puncak peringatan kepada jemaat yang ada di Korintus dari Rasul Paulus. Dan juga sekaligus penghiburan. Jadi peringatan bagi kita dan penghiburan bagi kita di dalam bagian firman Tuhan ini. Di mana bagian yang pertama ayat 11, di mana sejarah Israel adalah peringatan bagi gereja, bagi saya dan saudara. Dan ayat yang ke-12, orang yang merasa teguh, yang merasa kuat harus berjaga-jaga, harus waspada. Dan ayat 13 tentang dalam pencobaan Allah tetap setia. Amin saudara. Jadi kalau kita lihat
Dua hal ini wah berat ya, tetapi percayalah Allah tetap setia. Dan Paulus tidak menulis untuk menakuti ya jemaat itu, tidak. Tetapi untuk membangun, untuk menyadarkan. Ia ingin jemaat sadar bahwa hidup dalam anugerah harus disertai dengan berjaga-jaga. Harus disertai dengan waspada. Dan bahwa pembaharuan sejati tidak terjadi ketika umat tidak sombong. Jadi ketika tidak sombong itu bukan hal yang pembaharuan sejati, tetapi bergantung terus. Ya, terus menerus bergantung kepada kesetiaan Allah. Sehingga kita memahami di sini bahwa jemaat Korintus sedang belajar bahwa pengalaman rohani, pengetahuan dan kebebasan itu tidak cukup untuk menjaga mereka tetap setia. Mereka membutuhkan hati yang terus menerus dibaharui. Ya, terus menerus dibaharui, berjaga-jaga dan bergantung kepada Roh Kudus, bergantung kepada Allah. Ketika gereja berbicara tentang diperbaharui oleh Roh Kudus, itu jadi bagian kehidupan kita di dalam sepanjang bulan ini, diperbaharui oleh Roh. Pembaharuan itu bukan hanya soal semangat ya, bukan hanya semangat kerohanian kita, tetapi tentang hidup yang mau dibentuk dan ditegur oleh firman Tuhan. Karena kalau bukan firman Tuhan yang menegur kita untuk mengarahkan kita, apalagi? Siapa lagi? Oleh sebab itu di sini dikatakan berjaga-jaga. Ketika merasa kuat, merasa teguh, hati-hati saudara. Itu celah saudara. Orang yang diperbaharui oleh Roh Kudus bukan hanya sekedar mengalami Tuhan, tetapi berjaga-jaga dalam anugerah yang Tuhan berikan dalam kehidupannya. Sehingga bagian yang pertama ayat yang ke-11. Di sini ada ungkapan semuanya ini telah menimpa mereka sebagai contoh. Mereka ini merujuk kepada ketika Rasul Paulus memberikan peringatan melihat bangsa Israel. Nah, Israel mengalami karya Allah. Ya, mereka mengalami secara kelihatan karya Allah luar biasa bagi mereka, mujizat luar biasa. Mungkin saat ini kita berpikir, apa ya mujizat yang pernah Tuhan buat ya? Apa ya? Sehingga kalau kita melihat bangsa Israel mengalami karya Allah yang luar biasa, mujizat Tuhan. Ketika mereka keluar dari Mesir, mereka mengalami luar biasa mujizat Allah. Dipimpin oleh awan dan api ya, ketika mereka kedinginan di padang gurun, Allah tidak membiarkan mereka mati kedinginan. Ada tiang api di sana untuk memberikan kehangatan bagi mereka. Dan ketika di siang hari di padang gurun yang sangat panas, ada yang sudah pernah pergi ke padang gurun di sini? Belum? Ya, saya juga belum ya. Tapi menurut cerita katanya kalau siang itu panas banget ya. Nah, di padang gurun yang terik, yang panas, bangsa Israel tidak merasa panas karena ada tiang awan yang meneduhkan mereka. Mujizat luar biasa bagi bangsa Israel. Tidak, bahkan di situ di dalam perjalanan mereka, kasut yang mereka pakai tidak pernah ganti. Baju yang mereka kenakan tidak sobek selama 40 tahun. Tapi mereka tidak melihat itu. Karena sungut-sungut. Sehingga mereka yang mereka lihat itu kekurangan, penderitaan. Tidak melihat karya Tuhan. Karena fokus mereka bukan kepada karya Tuhan itu, tetapi kepada sungut-sungut mereka. Selalu, kurang ini. Bagaimana ya? Besok makan apa? Besok bagaimana? Jadi semuanya bagaimana penuh dengan kekhawatiran. Tanpa melihat bagaimana karya Tuhan yang sudah mereka rasakan. Mungkin sampai saat ini kita mungkin berpikir, iya ya, saya terlalu melihat akan hal-hal yang kurang menurut saya. Hal-hal yang menjadi sungut-sungut. Baik masa depan, baik kehidupan. Tanpa melihat bahwa pemberian Tuhan, berkat Tuhan itu sudah luar biasa melimpah dalam kehidupan kita. Kenapa kita tidak lihat itu? Karena kalau kita melihat itu kita akan bersyukur kan, oh Tuhan terima kasih. Ketika kita bangun di pagi hari, langsung ada ucapan syukur, oh terima kasih Tuhan. Karena rata-rata
kehidupan manusia selalu lihat yang di atas ya. Selalu lihat orang yang, wah seandainya ya saya jadi seperti dia, tapi ya sekarang masih susah. Sekarang masih ya berada dalam kondisi menderita. Coba lihat bagaimana pertolongan Tuhan dalam kehidupan kita. Jangan selalu membandingkan hal-hal yang memang juga untuk memberikan pacu semangat melihat orang-orang yang sudah luar biasa, mereka menikmati berkat-berkat dan berbagai macam hal. Tetapi kalau itu mengarahkan kepada penurunan iman, ketidaksetiaan, membanding-bandingkan, bahkan melakukan hal-hal yang ya menghalalkan segala cara untuk kepentingannya itu dapat terwujud. Israel mengalami hal demikian. Dan Roh Kudus memakai firman Tuhan untuk menegur dan memperbaharui. Nah, bangsa Israel ya mengalami berbagai macam persoalan, berbagai macam berkat Tuhan, namun hati mereka tetap memberontak di hadapan Tuhan. Pemberontakan secara rohani. Mereka berpikir kembali lagi ke Mesir, tetapi bagian firman Tuhan. Roh Kudus pakai firman untuk menegur dan memperbaharui. Jadi firman Tuhan untuk tujuannya untuk itu. Untuk mengarahkan kita, untuk menegur kita dan memperbaharui kehidupan kita. Memang saudara, siapa sih yang mau ditegur? Siapa sih yang mau diatur? Ya manusia dengan keegoisannya nggak mau. Apalagi sudah memiliki kemampuan berpikir yang di atas rata-rata, berpendidikan yang luar biasa. Siapa lu? Sama-sama kita tinggal di tanah yang sama. Namun kita kembali berpikir. Dan kembali firman Tuhan mengarahkan. Firman Tuhan untuk memperbaharui kita. Sejarah Israel bukan sekedar cerita lama. Itu bukan dongeng, saudara. Itu fakta. Dan ini menjadi cermin bagi gereja. Kita berkaca ya. Bercermin, lihat apa yang ada di dalam kehidupan kita. Lewat kejadian Rasul Paulus mengarahkan kepada mengarahkan kepada bangsa Israel. Dan Roh Kudus menginsafkan melalui firman Tuhan yang tertulis. Jadi firman Tuhan itu adalah cara Tuhan untuk mengarahkan kita kepada hal kekekalan. Bukan kepada orang yang turun dari kerajaan maut sana ya untuk memperingati kita. Jangan nanti sudah terlambat ya. Kalau kita ingat kasus Lazarus dan orang kaya bilang, "Suruhlah Lazarus turun untuk memperingati saudara-saudara saya supaya mereka bertobat." Tetapi apa yang dijawab oleh Allah? Biarlah firman Tuhan, kita para nabi lah yang memberitahu mereka kebenaran firman Tuhan. Jadi kalau kita melihat manusia membutuhkan mujizat supaya mereka itu mengalami Tuhan ya. Tunjukkan dulu mujizatnya baru saya mau percaya. Ya seperti kemarin kita bahas tentang Thomas ya. Dan rata-rata manusia seperti itu, tapi firman Tuhan bilang tidak. Mujizat bukan satu-satunya alasan untuk kita membuat kita baru kita menyatakan spektakuler Tuhan. Tidak, tetapi pertobatan sejati itu yang membuat Allah tercengang. Ketika pembaruan di dalam diri itu lahir di dalam kehidupan kita, itu baru Tuhan senang. Pembaharuan dimulai dari hati yang mau diajar. Hati yang mau diatur. Jadi siapkan hati kita untuk firman Tuhan mendarat dengan baik. Untuk kita dapat melakukannya. Roh Kudus tidak hanya menghibur tetapi juga menegur. Kita tahu bahwa Roh Kudus memberikan penghiburan tetapi dia juga menegur, mengarahkan kita. Gereja yang diperbaharui adalah gereja yang berbalik, bertobat. Ya, arti gereja kan itu. Ya, igreja, eklesia. Keluar dari gelap menuju terangnya yang ajaib. Harus ada tindakan. Harus keluar daripada kegelapan menuju terangnya yang ajaib. Itulah gereja, saya dan saudara. Gereja bukanlah gedungnya tetapi orangnya.
Ya, seperti ada lagu yang mengatakan, aku gereja, kau pun gereja. Tahu? Kita sama-sama gereja. Nah, saudara yang berkati oleh Tuhan, apakah ketika saya membaca firman Tuhan, hanya sebatas tahu? Atau untuk diubahkan ketika kita merenungkan firman Tuhan, ketika kita dengar? Apakah saya mengulangi dosa lama meski sudah sering diingatkan oleh firman Tuhan? Terus masih melakukan. Roh Kudus memperbaharui saat hati kita, saat kita rendah hati menerima setiap koreksi yang daripada Tuhan. Jadi saudara yang diberkati oleh Tuhan, Roh Kudus memperbaharui melalui firman yang memperingatkan kita. Hal yang kedua, ayatnya yang ke-12. Di sini ada ungkapan, siapa yang menyangka bahwa ia teguh berdiri, hati-hatilah. Nah, Roh Kudus memperbaharui kita dengan kerendahan hati dan kewaspadaan. Musuh pembaharuan adalah kesombongan rohani. Musuh daripada kita dapat berubah, kita bisa menanggalkan hal-hal yang lama, yaitu kesombongan. Kalau masih sombong, dia akan merasa saya benar, saya kuat, saya tetap teguh berdiri, saya tahu firman Tuhan dari Kejadian sampai Wahyu. Ngapain lu anak kecil tugur-tugur? Tidak merelakan hati kita untuk firman Tuhan memperbaharui hati kita. Firman Tuhan saat ini memberikan penegasan di dalam kehidupan kita bahwa harus ada kerendahan hati dan mewaspadai diri. Karena kita masih hidup dalam daging. Gampang sekali untuk kita dipengaruhi dan iblis punya banyak cara untuk membawa kita, menggiring kita untuk sombong. Merasa mampu, merasa bisa. Merasa sudah dewasa, ya. Merasa aman karena saya sedang dalam pelayanan. Merasa aman di situ dan merasa pengalaman yang lama yang saya sudah lewati ini cukup untuk menghadapi persoalan. Cuma persoalan seperti itu. Sehingga kita merasa mampu. Roh Kudus harusnya menghasilkan kerendahan hati. Ya. Roh Kudus yang ada seharusnya membebat hatinya sehingga dia percaya Roh Kudus akan memimpin kehidupan dia. Semakin penuh dengan Roh, semakin sadar bahwa dia butuh Tuhan. Amin, saudara. Jadi bukan saya kuat, bukan saya hebat, tetapi Tuhan, tanpa Engkau saya jatuh. Tanpa Engkau Tuhan, saya tidak bisa berbuat apa-apa. Harusnya itu. Hidup yang diperbaharui adalah hidup yang berjaga. Apa yang kita harus jaga, saudara? Apa? Yang harus kita jaga pikiran, yang harus kita jaga relasi, bahkan mungkin kompromi-kompromi kecil akan dosa. Ketika kecil-kecil kita kompromi, lama-lama jadi besar. Lama-lama kita sudah tidak peka lagi, ini jahat atau enggak sih? Ini dosa atau enggak sih? Karena sudah enggak peka lagi, Roh Kudus sudah padam. Tidak mengingatkan. Dan tetap menjaga disiplin kita di dalam hubungan dengan Tuhan. Baik dalam ibadah, dalam doa, harus jaga itu. Karena ya musuh kita bukan melawan darah dan daging. Tetapi penguasa di udara. Kuasa kegelapan yang mau membuat kita jatuh. Kita bertanya, apakah saat ini sedang lengah kita? Kita bertanya, area mana yang mulai saya anggap aman, ya, padahal rawan. Kita mulai harus merenungkan ini. Orang yang diperbaharui hidup itu harus peka. Tidak boleh sembarangan, tidak boleh sembrono. Roh Kudus tidak membuat kita sombong, tetapi membuat kita waspada. Amin. Ya. Yang terakhir, ayat 13. Roh Kudus membaharui kita dengan membawa kita bersandar pada kesetiaan akan Allah. Allah setia. Di dalam ayat yang ke-13 di situ disebutkan. Sebab Allah setia. Allah setia. Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Tapi kenapa sering kita berpikir, wah ini sudah berat Tuhan.
Wah, ini melampaui Tuhan. Padahal janji Tuhan bagi kita, Allah itu setia, tidak melampaui daripada kekuatan kita. Roh Kudus tidak menjanjikan hidup tanpa pencobaan. Jadi jangan berpikir menjadi orang Kristen bebas dari masalah. Jalan tol lurus terus, tidak ada hambatan. Tidak, saudara. Ketika kita menjadi orang Kristen, orang percaya, Allah tidak menjanjikan kita untuk tidak menghadapi pencobaan. Malahan biarlah pencobaan itu menjadi bahan bakar ya. Persoalan menjadi bahan bakar. Tetapi karena sungut-sungut seringkali kita yang terbakar akan persoalan itu. Merasa berat. Pembaharuan bukan bebas daripada masalah, tetapi kuasa baru dalam menghadapi dosa dan ujian. Jadi Tuhan memberikan kuasa yang baru dalam menghadapi persoalan kehidupan kita. Roh Kudus mengingatkan bahwa Allah memegang batas pencobaan. Allah yang pegang erat kehidupan kita. Tidak melebihi kekuatan yang Tuhan anugerahkan. Dan Tuhan tetap berdaulat. Roh Kudus menunjukkan jalan keluar lewat hikmat yang Tuhan berikan. Ya tentunya kalau kita punya hubungan. Tuhan berikan kekuatan dan di dalam komunitas iman saling menguatkan satu dengan yang lain. Dan diberikan keberanian untuk tetap setia. Untuk tetap taat. Jadi fokus kepada pembaruan. Dari mengandalkan diri kepada mengandalkan Allah. Daripada saya merasa mampu, tetapi kita berkata, oleh karena Tuhan. Bukan kekuatan daging, tetapi oleh kuasa Roh Kudus yang memimpin kita. Jadi saat kita menghadapi persoalan, tadi cobai, apakah saya panik dan mencari, atau ketika kita mengalami persoalan, kita panik dan langsung berpikir hal-hal yang negatif, atau minta pimpinan Roh Kudus untuk mengarahkan kita. Apakah saya percaya Roh Kudus sanggup memimpin saya keluar? Tentu kita harus meyakini itu. Jadi penekanan dalam bagian ketiga ini bahwa Roh Kudus memperbaharui bukan dengan meniadakan pergumulan, tetapi dengan memampukan kita bertahan dalam kesetiaan kepada Allah. Jadi kesimpulan dari ketiga hal ini, diperbaharui Roh Kudus berarti ditegur oleh firman, direndahkan dalam kewaspadaan, dan dikuatkan dalam pencobaan. Pembaruan Roh Kudus bukan hanya membuat kita semangat, tetapi membuat kita waspada dan berbalik kepada Tuhan dan tetap setia sampai akhir. Amin. Amin kebenaran firman Tuhan. Biarlah kebenaran firman Tuhan ini menjadi berkat bagi kita dan Roh Kudus mengingatkan kita. Gereja yang diperbaharui Roh Kudus bukan gereja yang hanya sekedar ramai beribadah. Amin saudara. Bukan hanya sebatas ramai tetapi gereja yang bertobat. Gereja yang berbalik, berjaga-jaga dan bertahan dalam kesetiaan Tuhan. Mari kita berdoa untuk firman Tuhan. Kita tunduk kepala, kita berdoa. Roh Kudus, baharuilah hati kami. Tegur kami ya Tuhan lewat firman Tuhan. Dan rendahkan kami dari kesombongan. Kuatkan kami dalam setiap persoalan pencobaan. Biarlah kami tetap memegang janji Tuhan. Supaya kami hidup setia bagi Engkau Kristus. Kami terima kebenaran firman Tuhan di dalam nama Yesus. Amin.